Selamat pagi untuk Ibu dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil proyek yang telah kami buat, yaitu aplikasi sistem informasi klinik ITDEL. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Evan Utagaol dengan NIM 114190002. Perkenalkan, nama saya Onenda Dabdab dengan NIM 114200047. Perkenalkan dengan saya sendiri, Itanjeli Pesrait dengan NIM 114200051. Perkenalkan, nama saya Teresia Gurning dengan NIM 114200086. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan proyek kami yang dilanjutkan oleh teman saya. Yang pertama itu adalah deskripsi proyek. Pada proyek ini kami membuat aplikasi sistem informasi berdasarkan data dari klinik ITDEL. Pada aplikasi sistem informasi klinik ITDEL merupakan aplikasi yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java berbasis konsol atau non-GUI. Pada awalnya sistem informasi klinik ITDEL dilakukan secara manual sehingga dinilai kurang efisien dan kurang efektif untuk user yang ingin melakukan konsultasi ke klinik ITDEL. Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk mempermudah user yang ingin melakukan konsultasi ke klinik ITDEL. Aplikasi ini terdiri dari beberapa fitur seperti register, login, pemesanan atau booking, dan logout. Melalui aplikasi ini, user juga dapat melihat jadwal klinik, hari kerja, data dokter, data perawat, fasilitas, syarat kunjungan, dan informasi tentang klinik ITDEL. Pada fitur pemesanan atau booking, user hanya perlu mengisi data diri dan kapan user ingin melakukan kunjungan ke klinik ITDEL. Selanjutnya akan dituliskan oleh teman saya. Baiklah, di sini kami membuat use case, di mana pada use case aplikasi sistem informasi ini terdapat satu aktor, yaitu user. Nah, dari use case di atas, use case tersebut menunjukkan bahwa aktivitas yang dilakukan pertama sekali adalah register. Pada tahap ini, user akan mengisi formulir register yang sudah disediakan. Kemudian ketika user sudah berhasil mendaftarkan akun atau melakukan register, tahap selanjutnya adalah login, di mana user akan memasukkan username dan password untuk login ke aplikasi tersebut. Di sini, di saat login, user akan mengisikan username dan password. Setelah itu, apabila user berhasil, maka user dapat melihat berbagai informasi. Yang pertama itu ada informasi jadwal klinik, yang kedua ada jadwal kerja, baru yang ketiga ada data dokter, yang keempat ada data perawat, yang kelima tentang klinik, yang keenam syarat kunjungan ke klinik, yang ketujuh fasilitas yang terdapat di klinik tersebut, kemudian melakukan pemesanan. User juga dapat melakukan pemesanan atau booking jika ingin konsultasi ke klinik ITDEL melalui aplikasi yang telah tersedia, yaitu aplikasi sistem informasi klinik ITDEL yang telah kami buat dengan cara mengisi data diri dan kapan user akan berkunjung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah pada bagian kelas diagram. Di sini saya akan menjelaskan gambar kelas diagram ini. Di sini kami membuat kelas diagram yang dimana sebelum user dapat mengakses aplikasi sistem informasi klinik ITDEL, user harus melakukan proses autentikasi terlebih dahulu. Adapun proses autentikasi tersebut terdiri dari dua pilihan, yaitu yang pertama adalah registration, yang kedua adalah login. Jika user belum memiliki akun, maka user harus registrasi terlebih dahulu dengan memilih nomor 1, yaitu registration. Pada tahap ini, user hanya perlu mendaftarkan username dan password yang akan digunakan saat login. Apabila user sudah memiliki akun, user hanya perlu login. Setelah berhasil melakukan proses autentikasi, sistem akan menampilkan
menu informasi yang dapat dilihat oleh user. Adapun menu informasi yang dapat dilihat user adalah yang pertama, jadwal klinik. Nantinya user akan melihat jadwal klinik, apakah klinik tersebut buka di hari Senin sampai Jumat atau hari-hari yang lain. Kemudian ada jadwal hari kerja, di mana jadwal hari kerja ini nantinya berisi tentang jadwal-jadwal dokter atau suster yang bekerja. Kemudian ada data dokter, seperti nama dokter dan lain-lain, juga ada data perawat. Kemudian ada fasilitas, kemudian ada informasi syarat mengunjungi klinik, kemudian ada opsi pembayaran, kemudian menu informasi pemesanan tentang klinik dan keluar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu pada bagian demo produk, demo project. Baik, saya akan melanjutkan jelasan tentang demo aplikasi kami. Pada aplikasi kami terdapat satu driver untuk melakukan proses autentikasi, yaitu dia file authentication driver. Di sini terdapat proses untuk melakukan pemanggilan fitur register dengan login dari file authentication. Jika di run, terdapat dua pilihan, yaitu registration dan login. Jika kita memilih registration, yaitu satu untuk masukkan username, passwordnya password. Di sini katakan registrasi. Kemudian kita melakukan proses login. Tadi username-nya naik 23, kemudian password-nya pas 2, 3, 4. Jika telah melakukan proses login, dia akan diberitahukan bahwa login sudah berhasil. Kemudian setelah login, kita diarahkan ke menu aplikasi, yaitu ada 10 menu. Yang kita menekan satu, ada jadwal klinik. Di sini jadwal klinik yang jadwal klinik buka di Clinic ITDL. Kemudian pada menu yang kedua itu ada jadwal hari kerja, ya seperti yang ditampilkan pada konsol. Kemudian data dokter, demikian juga sudah ditampilkan. Dan nama, NID, jenis kelamin, dan juga tanggal lahir. Kemudian untuk informasi yang keempat ada data pro. Kemudian untuk menu yang kelima ada fasilitas. Menu yang keenam, syarat mengunjungi klinik. Ada terdapat 3 syarat, yaitu membawa masker, bawa sanitizer, juga membawa botol minum. Kemudian opsi pembayaran terdapat 2, yaitu pembayaran dilakukan melalui di klinik, kemudian ada juga pembayaran dilakukan melalui bank. Kemudian untuk pemesanan, di sini terdapat proses input output, yang kemudian data yang diberikan oleh si pengunjung nanti akan disimpan di file txt, sama seperti proses autentikasi. Kayaknya kita masukkan alamat, coba umur, jawab kedatangan Desember 2021. Jika sudah mengisi data, dia akan menampilkan data yang telah diinput oleh pengunjung, dan data tersebut akan disimpan ke database. Database yaitu berupa file .txt. Data yang dimasukkan seperti berikut.
dia akan di redirect ke file.txt, output.txt. Nama, alamat, usia, nomor telepon, jenis kelamin, tanggal keberangkatan. Kemudian untuk menu yang 9 ada tentang klinik. Dan menu yang terakhir ada first logout. Jika apakah di sini terdapat dari sistem, apakah Anda ingin keluar dari aplikasi? Jika kita menekan no, dia akan kembali ke menu utama. Kalau contohnya kalau kita minta logout dengan memberikan pesan yes, dia akan menghentikan aplikasi dengan pesan terima kasih telah berkunjung ke aplikasi kami. Demikian presentasi dari demo aplikasi. Saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang dari program yang telah kami implementasikan. Saya mulai dari authentication driver. Di sini terdapat penggunaan exception handling dengan sebelumnya pada main method telah kami definisikan throws untuk menghandle dari error yang kemungkinan terjadi pada program ini. Di sini dilakukan tray. Pertama, dia instansiasi sebuah objek untuk membuat sebuah file baru yaitu data.txt. Kemudian jika objek.create new file berhasil, maka sistem akan memberikan pesan file telah dibuat atau file is created. Kemudian jika datanya tidak berhasil dibuat, maka otomatis si trackers akan meredirect errornya ke page. Kemudian akan menampung errornya ke dalam sebuah variabel bernama error dengan tipe exception itu IO exception. Kemudian akan menampilkan an error, pesan an error occur atau sebuah error terjadi. Kemudian di sini terdapat variable choice untuk melakukan menampung data dari pilihan si pengguna. Terdapat dua pilihan, yaitu registration dan login. Sebelumnya kita telah mendefine scanner untuk dapat melakukan proses input-output. Kemudian jika pengguna memasukkan angka 1, jika pilihan 1, maka sistem akan memanggil metode register dari kelas authentication. Kemudian jika pengguna memasukkan pilihan 2, maka sistem akan memanggil login, metode login, lebih tepatnya dari kelas authentication. Kemudian pada authentication ini define 3 variabel, yaitu username, password, dan confirm password yang telah didemokan sebelumnya. Kemudian si pengunjung memberikan username, password, dan konfirmasi password. Kemudian di sini diberikan sebuah variabel X untuk menampung username dengan password. Di sini terdapat spasi untuk memberikan spasi pada saat menyimpan ke data. Contohnya tadi di sini ada waktu proses login dan ini username, kemudian ada passwordnya yang dipisahkan dengan string. Kemudian sistem akan melakukan pembacaan data. Jika datanya sudah ada dalam file content hash line, maka sistem akan membalikan already register atau sudah pernah melakukan registrasi dengan akun tersebut. Kemudian jika belum, maka data yang yang akan diregistrasi tersebut akan disimpan ke file data.txt. Setelah itu pengguna akan diminta untuk login, memasukkan username dan juga password. Kemudian sistem akan mengecek
kevalidan dari data tersebut dengan data yang sudah diregistrasi menggunakan metode .equals. Kemudian jika sistem tersebut tidak dapat membaca data dari file .txt, maka akan di-handle oleh si cache yang akan menerima satu error yang disimpan dalam variable error dengan tipe exception file not found exception dan menampilkan version error. Kemudian dari authentication, jika berhasil login, dia akan memanggil main method yaitu dari main. Jika diarahkan ke halaman main, berikut adalah kelas main. Di sini menu aplikasi akan ditampilkan. Ada jadwal klinik, jadwal hari kerja, data dokter, data perawat, fasilitas, syarat pengunjung klinik, opsi pembayaran, pemesanan tentang klinik, dan keluar. Di sini terdapat pengkondisian. Jika contohnya pengunjung menginputkan memberikan pilihannya 1, maka sistem akan memanggil jadwal klinik dari kelas jadwal klinik dan akan menampilkan jadwal klinik. Kemudian jika pengguna memberikan pilihan 2, maka sistem akan memanggil metode display jadwal hari kerja dari file jadwal hari kerja. Akan menampilkan data-data tersebut. Kemudian jika pengunjung memberikan pilihan 3, maka sistem akan memanggil metode display data dokter dari kelas data dokter driver. Data dokter driver ini implements dari sebuah metode dari sebuah interface bernama getAll method. Display getAll display data dokter. Kemudian jika pengunjung memberikan pilihan 4, maka sistem akan memanggil metode display data perawat dari kelas data perawat driver. Kemudian jika pengunjung memberikan pilihan 5, maka sistem akan memanggil metode display fasilitas dari kelas fasilitas dan akan menampilkan data sebagai berikut. Kemudian jika pengunjung memberikan inputan 6, maka sistem akan memanggil metode display syarat masuk klinik. Kemudian jika pengguna memberikan perintah 7, terdapat opsi pembayaran yang akan ditampilkan dari pemanggilan metode display tata cara pembayaran dari kelas tata cara pembayaran. Kemudian 8, jika pengunjung memberikan inputan 8, maka sistem akan melakukan meminta inputan dari si pengguna, kemudian memanggil metode display jadwal pemesanan. Di sini user akan sistem akan memanggil metode display data. Kemudian di main Java ini data yang sudah diinput oleh si pengunjung akan disimpan ke file output.txt. Kemudian jika pengunjung memberikan inputan 9, maka sistem akan menampilkan error code berupa clean idle dari kecamatan Laguti. Dan yang terakhir, jika pengunjung memberikan inputan 10, maka terdapat pengkondisian. Jika opsi .equals yes, maka sistem akan menghentikan aplikasi. Tapi jika selain itu, maka aplikasi akan diredirect ke menu aplikasi. Demikian demo aplikasi
dari kelompok kami. Jika ada kekurangan baik ataupun kesalahan dalam tutur kata, kami mohon dimaafkan. Terima kasih.